efisiensi waktu kepada saudara pemakalah kami persilahkan dengan hormat. Oke, terima kasih Pak. Siapa tadi itu moderator? Pak Jamal. Oh, Ustaz Jamaluddin. Wes, Anu, tahallul juga ya, sudah serak-serak tahallul ya, bahasa dari umroh suaranya juga. tuh. Terima kasih Ustaz Jamaluddin ya, yang saya hormati dosen pengampu kita, Ibu Prof. Dr. Haji Samsud Duha. Yang saya hormati seluruh teman-teman yang pada kesempatan hari ini kembali kita dipertemukan dalam eh, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Eh, Insya Allah pada hari ini eh, karena yang sebenarnya pada hari ini yang mempresentasikan adalah Pak Taris, mungkin karena beliau ada acara, jadi mengamanahkan ke selanjutnya ke kami, yang kemudian yang judul makalah kami yaitu terkait bagaimana kemudian eh, Islam di Belanda dan awal masuknya dan pengaruh serta perkembangan Islam di Belanda ya. Eh, saya share dulu anunya ya, apa namanya? Eh, Materinya materinya saya lupa ini. bisa. Oke, mana itu ya? Oke, mungkin sudah dilihat ya Pak teman-teman. Oke, oke, Belum jelas. ya? Terang, terang, Dikasih Oh, terang ya. ya. terang. Oke. Oke, Awas. baik, makalah Islam di Belanda, awal masuknya pengaruh Islam dan perkembangannya ya. Terkait makalah hari ini ya, sebagaimana kita ketahui Belanda itu dikenal dengan negara kincir angin ya, negeri kincir angin ya, karena memang di sana dipenuhi dengan kincir angin. Saya tidak tahu, karena di sana saya belum pernah ke sana ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah ke sana. Nah, kemudian yang kita bahas pada hari ini bagaimana awal mula dan perkembangan eh, agama Islam di negeri kincir angin itu sendiri ya. Dimulai dengan latar belakang ya. Nah, latar belakang masalah eh, kita melihat fenomena sekarang ini dalam beberapa dekade terakhir terjadi pertumbuhan komunitas Muslim yang pesat di Belanda ya, sehingga mencapai sekitar 5% dari total populasi perkembangan, dan itu menurut demografi ya, ilmu demografi yang menimbulkan berbagai pertanyaan tentang adaptasi yang begitu pesat perkembangan ya Islam di negeri Belanda. Nah, di Belanda kan sebagai negara yang dikenal dengan kebijakan multikulturalnya yang menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan komunitas Muslim yang semakin berkembang meskipun memiliki reputasi sebagai negara yang toleran ya, yang muncul berbagai ketegangan sosial keagamaan yang memerlukan analisis mendalam ya. Nah, Belanda itu juga dikenal dimasuk kategori sebagai negara Eropa ya, yang dikenal dengan paham liberal, memiliki sejarah panjang dengan komunitas Muslim. Nah, populasi Muslim di Belanda itu saat ini merupakan salah satu yang terbesar di Eropa, khususnya di Eropa Barat, dengan perjalanan sejarah yang unik dan kompleks. Nah, generasi muda Muslim di Belanda yang lahir dan besar di Eropa menghadapi tantangan unik dalam memadukan identitas keislaman dengan nilai-nilai ya kultur Eropa. Nah, dan konstruksi identitas hybrid ini memerlukan kajian akademis yang komprehensif. Nah, pergeseran kebijakan dari model multikultural menuju kebijakan integritas yang lebih
ketat menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pendekatan yang berbeda dalam menangani keragaman beragama di Belanda. Sehingga terjadi ketegangan antara perlindungan hak-hak minoritas Muslim dan penegakan nilai-nilai liberal, ibarat eh, apa namanya, ibarat ah, dalam isu-isu seperti kebebasan berekspresi, hak perempuan khususnya ya, yang ini juga mulai masuk di Indonesia eh, dalam hal paham LGBTQ ya. Nah, nah, berdasarkan latar belakang itulah yang kemudian makalah ini eh, akan membahas tentang perkembangan historis komunitas Islam di Belanda, mempengaruhi dinamika sosial, politik kontemporer dan perkembangannya ya. Selanjutnya sejarah awal masuknya Islam di Belanda ya. Eh, dalam hal ini awal masuk di Belanda itu kami membagi dua hal, yaitu fase awal ya, itu di eh, abad 16 sampai 17 ya, di mana di fase ini eh, yang pertama, poin pertama yang akan kita bahas adalah kontak dagang ya, hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Kesultanan atau Ottoman ya. Kemudian kedua, tawanan Muslim, pelaut pedagang Muslim yang ditawan di pelabuhan Belanda. Dan yang terakhir, poin yang di fase awal ini adalah catatan sejarah referensi pertama tentang Muslim dalam arsip Belanda tahun 1600. Nah, di fase awal ini ya, berbeda dengan kebanyakan negara Eropa lainnya. Eh, di Belanda, Islam tidak masuk melalui penaklukan militer atau melalui hubungan geografis yang dekat. Kedatangannya justru erat kaitannya dengan dua hal utama, hubungan dagang dengan dunia Muslim dan konflik ya, eh, religi politik di Belanda sendiri. Tuh, ada telepon dari kantor dulu. Bisa saya angkat dulu Pak tadi? Sebentar. Iya, 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 silakan, silakan, Pak. Ya, halo. Ya, eh, oke, izin melanjutkan lagi. Eh, Siap, siap. ya. Nah, di fase awal ini ya, yang tadi saya sudah gambarkan bahwa beda dengan negara Eropa lainnya di Belanda ya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat dari konteks historis Belanda di abad 16 sampai 17 ya. Nah, di abad 16 sampai 17 itu eh, pada awal abad 16 itu pemberontakan melawan Spanyol ya. Eh, Wilayah yang sekarang menjadi Belanda ya, adalah bagian dari Kekaisaran Habsburg Spanyol ya. Habsburg berada di Spanyol. Pemberontakan melawan Raja Spanyol ya, yang Katolik Philip II dipimpin oleh
bangsawan Protestan, ya, yaitu William of Orange. Nah, perang ini di tahun 1568 sampai 1648. Nah, tidak hanya tentang kemerdekaan, tetapi juga tentang kebebasan beragama, khususnya bagi kaum Calvinis atau eh, Protestan, ya. Nah, di tahun 1581, ya, Republik Belanda atau Republik Tujuh Provinsi Bersatu eh, mendeklarasikan, ya, Republik baru. Ini relatif toleran secara agama dibandingkan negara-negara Eropa lainnya pada masa itu. Meskipun eh, Kalvinisme ini adalah agama yang dominan di Belanda, ya. Jadi di Belanda itu ada agama namanya Kalvinisme. Kalau kita di Indonesia itu agama eh, Protestan, ya, Kristen Protestan. Nah, kemudian di dalam hal kekuatan dagang dan maritim, abad ke-17 adalah zaman keemasan Belanda. Nah, perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) dan perusahaan India Barat Belanda mendirikan jaringan dagang global yang luas, menjangkau kekaisaran Muslim seperti Kekaisaran Ottoman atau Turki, Persia, atau Iran, dan kesultanan-kesultanan di Nusantara, ya, khususnya kita di Indonesia. Nah, eh, poin terpenting adalah jalur masuknya Islam, ya. Bagaimana al-mula masuknya Islam di Belanda. Nah, Islam masuk melalui dua jalur utama pada periode itu, ya. Pada periode abad 16 ke 17. Yang pertama, jalur hubungan diplomatik dan dagang dengan dunia Muslim. Hubungan dengan Kekaisaran Ottoman, Republik Belanda melihat Kekaisaran Ottoman ini di Turki sebagai sekutu alami melawan musuh bersama mereka, yaitu Spanyol, ya. Jadi antara Belanda dan Turki, ya, berkoalisi melawan Spanyol. Nah, kebijakan luar negeri ini musuhku adalah temanku, ya. Ini mendorong hubungan diplomatik dan dagang yang erat. Kemudian selanjutnya adalah eh, Islam masuk melalui jalur tawanan perang dan budak dari Afrika Utara. Nah, perompakan di laut, kapal-kapal Belanda sering diserang oleh dari Kesultanan Afrika Utara yang merupakan pasal Ottoman. Nah, awal kapal yang ditangkap akan dijual sebagai budak atau ditahan untuk meminta tebusan dari Belanda. Jadi awal mulanya juga maksudnya eh, apa namanya, Islam ke Belanda itu karena mereka ditawan oleh eh, kerajaan Turki pas Ottoman, ya. Nah, kemudian diminta tebusan untuk menebusnya itu. Nah, tawanan yang memeluk Islam ini, beberapa tawanan Belanda ini setelah bertahun-tahun ditahan, ada yang memutuskan untuk memeluk Islam, ya, karena tidak ditebus oleh Belanda sehingga memutuskan untuk masuk Islam setelah bebas dan kembali ke Belanda. Nah, disinilah awal mereka membawa serta pengetahuan tentang agama baru ini. Atau dulu awal masuknya belum ada agama Islam, maka disitulah awal mula masuk Islam ketika mereka dibebaskan oleh Turki, ya, untuk membawa agama Islam. Nah, kisah mereka ini seringkali sensasional dan memperkenalkan Islam sebagai sebuah kenyataan yang eh, hidup meski melalui narasi yang mungkin agak traumatis karena menjadi tahanan, ya, di laut, ya. Nah, Kita gitu. kemudian Nggak jadi. Iya, iya, iya. Yang di mood yang Ustaz Rosmalina, Ustaz Rosmalina mungkin ya di mute dulu. Itu memang duluan kalau misal alasan. Ustaz Rosmalina. Iya, iya, iya. Atau saya telepon saja. Masya Allah. ya saya lanjut mungkin, ya, sambil siap dikondisikan Ibu siap. Nurhalisa, ya. Nah, kemudian selanjutnya gelombang eh, apa namanya? Gelombang imigrasi di abad 20. Ya, gelombang imigrasi Islam di abad 20 ini, jika fase awal kehadiran Islam itu bersifat marginal dan tidak langsung,
Maka abad ke-20 ini menandai transformasi Islam menjadi agama permanen dan signifikan di Belanda. Jadi di fase awal mungkin masih belum sifatnya permanen, tetapi di abad 20 ini Islam sudah menjadi agama permanen di Belanda. Ya, perkembangan inilah didorong oleh kebutuhan tenaga kerja dan dekolonisasi yang membawa gelombang besar imigran Muslim dari berbagai latar belakang. Nah, gelombang imigrasi ini dapat dibagi menjadi tiga fase utama. Yang pertama itu gelombang pertama di awal abad 20 sampai eh, sekarang lah ya, di dekolonisasi dan buruh awal ya. Yang pertama imigran dari Hindia Belanda ya. Kemudian yang kedua, gelombang kedua yaitu di tahun 1960-an sampai 1973. Slide-nya ini tidak berjalan. Masih di gelombang imigrasi abad 20, Ustaz. Tahun 1960-an kedatangan pekerja imigran dari Turki dan Maroko ya. Nah, pada tahun 1970-an imigran itu dari Suriname atau mantan koloni Belanda. Dan yang terakhir tahun 1980 sampai tahun 1990 pengungsi dari negara Muslim seperti Iran, Irak, dan Bosnia ya. Ini gelombang imigrasi abad 20 di Belanda. Nah, kemudian pengaruh Islam di berbagai bidang di Belanda ya. Yang pertama itu pengaruh sosial budaya. Nah, ini eh, pengaruh Islam dalam hal sosial budaya ya. Yang pertama itu adalah pembentukan masjid. Nah, terbukti lebih dari 400 masjid berdiri di seluruh Belanda pada saat ini ya. Nah, ini eh, mempengaruhi ya apa namanya eh, perkembangan Islam di Belanda. Nah, kemudian yang kedua eh, festival dan tradisi yang rutin dilakukan di Belanda ya, khususnya mungkin perayaan Idul Fitri ya dan Idul Adha ya, yang mungkin dilaksanakan di ruang publik sehingga menarik apa namanya masyarakat di Belanda itu tertarik untuk masuk Islam ya. Nah, kemudian kuliner halal, kuliner halal. Nah, maraknya restoran dan toko makanan halal yang memberikan edukasi ke masyarakat Belanda bahwa eh, budaya-budaya Islam itu eh, higienis ya, bersih. Ya. Sehingga eh, termasuk perkembangan Islam itu disuki oleh pengaruh sosial budaya khususnya kuliner dan halal. Kemudian pengaruh politik ya. Ah, adanya partai politik, muncul partai yang fokus pada isu-isu Muslim ya. Mungkin pada saat itu eh, banyaknya partai yang mengambil eh, orang Muslim untuk menjadi ruang isu sehingga orang tertarik untuk masuk Islam. Nah, kebijakan pemerintah, regulasi tentang jilbab, penyembilan halal dan pendidikan agama. Nah, dibuatlah regulasi tentang jilbab, ya, bagaimana kemudian diperintahkan untuk bagi Muslim yang Muslim itu berjilbab, ya, penyembilan halal dan pendidikan agama. Nah, kemudian referensi representasi meningkatnya politisi keturunan Muslim di parlemen. Ya, jadi kan dulunya mungkin awalnya dari segi persentase ya di DPR di Belanda mungkin dibatasi. Nah, ini mungkin apa namanya? Pada saat tahun abad 20 itu eh, meningkatnya di representase politis Muslim itu ditingkatkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengaruh pendidikan. Dibangunnya sekolah Islam, berdiri sekolah dasar dan menengah berbasis Islam di setiap apa namanya wilayah ya di Belanda. Kemudian
berdirinya program studi ya universitas yang menawarkan studi Islam dan teologi ya. Dari segi inilah yang mempengaruhi juga banyak mahasiswa-mahasiswa di sana atau orang-orang di sana masuk Islam. Nah, kemudian pendidikan agama ya. Nah, integrasi pendidikan Islam dalam sistem sekolah umum. Nah, Islam masuk di sekolah-sekolah umum dalam hal ini eh, mahasiswa-mahasiswa masuk ke ruang-ruang pendidikan untuk memberikan eh, paham-paham Islam itu sendiri. Nah, kemudian perkembangan komunitas Muslim di Belanda. Ya. Poin pertama dalam hal demografi ya untuk presentasi sekarang jumlah populasi ya di Belanda itu sekitar 5% dari total penduduk Belanda, sekitar 850.000 jiwa ya, ya yang didominasi eh, mungkin orang-orang Turki 40% ya, kemudian orang Maroko 38%, Suriname, Indonesia dan lainnya itu berada di angka 22% ya, berada yang di Belanda. Nah, kemudian organisasi dan lembaga, ada beberapa lembaga yang identik dengan Islam yaitu CMO Contingent Muslim and Overhead ya, lembaga yang representasi resmi orang-orang Muslim. Kemudian Unie van Marokkaans Muslim Gemeenten di Nederland dan Diyanet yaitu organisasi Muslim orang-orang Muslim berasal dari Turki. Kemudian tantangan dan isu kontemporer ya. Nah, di Belanda itu masih ada eh, apa namanya paham-paham Islamofobia ya. Peningkatan diskriminasi pasca eh, tahun 9 sampai 11 serangan teror ya. Nah, mungkin kita pernah melihat video-video di Belanda ya, ada teror-teror ya, sehingga orang ada paham Islamofobia, takut masuk Islam karena adanya ya, Islam identikkan dengan teroris ya. Nah, kemudian integrasi ya, debat tentang asimilasi dan multikulturalisme ya. Ini perkembangan komunitas Muslim di Belanda. Sehingga eh, satu hal yang mungkin bisa kita simpulkan pada hari ini terkait eh, perkembangan Islam di Belanda mulai dari fase awal sampai sekarang. Nah, Islam telah menjadi bagian integral dari masyarakat di Belanda dengan sejarah yang panjang dan dinamis, meski menghadapi berbagai tantangan, ya, komunitas Muslim terus berkembang dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan di Belanda, sehingga sampai sekarang, alhamdulillah, ya, Islam di Belanda itu semakin berkembang, ya, dan kita berharap itu semakin berkembang dan terus berkembang di sana, ya. Nah, itu mungkin kesimpulan dari makalah pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh eh, teman-teman ya. Saya akhiri dengan pantun hari panas sawah membelah, hutan Cakep. rimba tempat si rusa. Maafkan kalau Cakep. ada salah, namanya juga manusia. Ya, untuk Ya, apa jadi bujang, hidup sendiri terasa sesak, ingin hati eh, penjelasannya panjang, apa daya hari ini tidak ada. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Cakep pantunnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Eh, Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan makalah yang materi yang disampaikan oleh Ustaz Said Muhammad As-Sagab yang berjudul tentang sejarah Belanda, sejarah masuknya Islam di Belanda, yang mana ada 3 poin penting yang disampaikan tadi. Yang pertama berkaitan dengan fase awalnya Islam di Belanda, kemudian yang kedua adalah pengaruh Islam di Belanda, dan yang ketiga adalah perkembangan komunitas Islam di Belanda. Baik teman-teman sekalian, untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan yang pada kesempatan ini saya minta eh, minimal 2 dulu ya, minimal 2 pertanyaan. Silakan Ustaz Ahsan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Profesor Dr. Haji Samsud Duha Saleh. Kemudian yang kami muliakan pemakalah Ustadz Sayyid Mahmudin As-Saqqaf, kemudian moderator Ustadz Jamaluddin, kemudian teman-teman mahasiswa doktoral PAI Unisma Makassar. Ya, menarik saya kira ini pembahasan kita tentang sejarah Islam di Belanda ya. Cuma yang menjadi pertanyaan yang muncul di benak saya ini, apa pengaruh signifikan dari berbagai aspek di Belanda ini, mulai dari aspek sosialnya, aspek politiknya, ya aspek ekonominya dan sebagainya terhadap negara Belanda itu sendiri. Karena saya tadi melihat presentasi Islam di sana itu sudah lebih 50% ya. Saya melihat tadi, saya hanya melihat lima sekilas tadi. persen, lima Ya, persen, oh hanya 5%. Terus lima yang persen. 40% itu apa itu? Turki, Turki. Ya maksud saya itu Turki, Oh saya iya, kira, iya, itu saya iya, maksud. iya. Ini kan kita kan tahu bersama bahwa kalau Turki itu kan Imam Hanafi ya, mazhabnya ya. Kalau Maroko itu kan Imam Malik. Ini kan ada apa? Karena ini kan menerima banyak imigran ya. Berarti ini kan sangat mempengaruhi. Bahkan tadi saya lihat ada dari Irak, di mana Irak itu ada Syiah. Makanya saya penasaran dari masing-masing, dari Turki, Eh, dari Maroko, kemudian ada dari Irak, yang ada juga negara apa tadi, ada Somalia kamu ya. dulu. Suriname. Ya, Suriname yang saya kira di sana mazhab Syafi'i ya yang berkembang. Makanya ini saya penasaran bagaimana dampak yang diberikan ketika mereka masuk di Belanda, dari aspek sosialnya ya, dari aspek politiknya, dari aspek ekonominya dan sebagainya. Itu yang saya penasaran. Apakah masyarakat Turki yang dominan mazhab Hanafi, apakah memberikan juga ingin memperlihatkan mazhabnya, begitu pula dengan apa Maroko, begitu pula dengan Irak dan sebagainya. Ini yang saya mau perjelas di kesempatan ini. Ya, itu yang saya mau perjelas pemakalah. Saya kembalikan kepada moderator. Siap. Terima kasih Ustaz atas pertanyaannya. Yang kedua, penanya kedua, mungkin ada Ustazah, perwakilan dari Ustazah, mungkin ada. Ya. Sambil menunggu Ustaz Said. Ya. Kenapa, Sas? Cuma satu? Iya, mungkin dijawab saja langsung dulu Ustaz karena tidak ada yang belum siap ini untuk bertanya. Jadi eh, bisa mungkin dijawab Ustaz pertanyaan Ustaz Ahsan tadi yang menanyakan apa pengaruh signifikan terhadap masuknya Islam di Belanda baik dari segi aspek sosial, ekonomi dan politik. Silakan Ustaz. Oke, saya akan mencoba menjawab. Ada urusan tamu ya. Saya bawa undangan ya. Akan menjawab pertanyaan tadi dari siapa namanya? Ustaz Hasan yang mempertanyakan apa pengaruh signifikan ya eh, terkait apa tadi Pak Moderator? Pengaruh signifikan. Terkait Islam masuk ke Belanda Ustaz baik dari Oh, segi sosial, ekonomi maupun politik.
Ya, saya akan mencoba menjawab apa pengaruh signifikan ya dalam hal ekonomi, politik ya di Belanda. Ini di fase awal atau di zaman sekarang ini Pak Ustaz Hasan ini atau sampai Ya sekarang kita ya? kita kita bicara dari awal saja dulu. Oh ya, Saya dari awal saja dulu tuh. oke Karena di ini kan banyak, ini kan dari Turki mayoritas Hanafi. Maroko ini kan Imam Malik. Suriname ini kan Imam Syafi'i yang di sana dominan ya. Indonesia kan jelas nah, Syafi'i. Tadi ada juga Irak, berarti kan ada Syiah juga. Makanya ini menarik, yang saya mau tahu bagaimana ketika masuk semua di Belanda ini, bagaimana aspek politiknya, aspek apanya ini, masing-masing komunitas ini, walaupun sama Muslim kan beda mazhab seperti itu. oh ya, sebatas pembacaan saya ya, pengaruh signifikan yang mempengaruhi eh, khususnya orang-orang di sana ya, di Belanda masuk Islam. Nah, sampai sekarang itu baru sekitar 5% ya orang masyarakat di sana yang masuk Islam. Selebihnya itu adalah tadi saya jelaskan Turki 40% ya masuk, 38% dari Maroko dan 22% itu lebihnya dari Suriname dan Indonesia. Nah, itu tadi saya sudah jelaskan bagaimana eh, pola masuknya ya Islam itu dipengaruhi dari pengaruh sosial ya dengan pengaruh politik dan pengaruh pendidikan ya. Nah, kalau dari pengaruh sosial budaya ya itu lebih mempengaruhi bagaimana publikasi-publikasi kegiatan-kegiatan eh, Islam di sana sehingga menarik eh, orang masyarakat di sana masuk Islam. Nah, pengaruh politik itu munculnya partai-partai yang Muslim ya dan ditambahnya representasi perwakilan Muslim di parlemen. Dari segi pendidikan itu berbangunnya sekolah Islam ya ya yang berbasis Islam ya, kemudian adanya universitas yang menawarkan prodi Islam dan teologi di universitas dan pendidikan agama integrasi pendidikan Islam. Nah, yang lebih dominan ya, yang paling signifikan ini yang mempengaruhi itu dari sosial budaya ya, sosial budaya. Karena nilai publishnya di sana itu lebih intrik ya, dilihat dari orang-orang Belanda sehingga lebih dominan mempengaruhi ya sosial budaya. Nah, yang kemudian dari segi pendidikan. Nah, jadi dua hal ini yang lebih dominan mempengaruhi signifikan pengaruhnya ya di sana, eh, sehingga masyarakat di sana itu lebih minat masuk Islam. Mungkin seperti itu pertanyaan awal saya, Pak Ustaz Hasan. Mungkin selebihnya kalau ada hal kurangnya mungkin sebentar Bu dosen yang akan menambahkan. Baik, Atau ya saya serahkan kembali ke moderator. baik. Itulah tadi jawaban dari Ustadz Said selaku pemakalah dari pertanyaan Ustadz Ahsan. Dan tentunya saya kembalikan ke Ustadz Ahsan terlebih dahulu untuk menanggapi. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sebenarnya yang saya ingin tanyakan ini, ingin perjelas adalah pengaruh mazhabnya ini masing-masing kan, ya namanya kalau dari Turki misalkan memang mazhab Hanafi, kemudian masuk ke Belanda, bagaimana apa ketika mereka bertemu dengan umat Islam Maroko, kemudian bertemu dengan Islam Suriname tadi, ya, bertemu dengan Indonesia, ini kan masing-masing memiliki mazhab yang berbeda, maksud saya seperti itu. Dari 5% ini kan inilah dari sosial budaya ini antar Muslim sendiri. Ini siapa yang mendominasi di dalam aspek sosial budaya, kemudian pendirian dalam aspek pendidikan, berdiri sekolah-sekolah ini, sekolah-sekolah Islam yang berdiri ini mazhab apa yang berdiri, maksud saya seperti itu, ataukah bisa diidentifikasi, oh kalau mazhab Hanafi itu
ada di beberapa daerah, misalkan bisa disebutkan di Belanda itu apa? Itu sebenarnya yang saya penasaran. Karena hemat saya kalau berbeda mazhab pasti akan memiliki juga kecenderungan bagaimana mengembangkan mazhab yang sudah mereka bawa dari Maroko, dari apa Suriname, dari Turki dan sebagainya. Sebenarnya itu yang saya penasaran karena belum ditampilkan di sini. Itu sebenarnya yang saya ingin apa ketahui perkembangan Islam waktu masuk di Belanda ini mazhab apa yang memiliki dominan pengaruh di dalam seperti itu. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas tanggapannya. Saya kembalikan ke pemakanan lagi Ustaz. Saya silakan Ustaz. Jadi yang ditanyakan yang ingin diperkuat ini kira-kira dengan Oh ya, oke, hadirnya berbagai mazhab di Belanda itu Ustaz, oke. apa yang paling dominan? Dan kalau bisa ada skala petanya, misalkan di Oh gitu. iya. Kalau tadi mungkin sempat saya singgung itu, eh, kalau berbicara mazhab, khususnya mazhab yang apa namanya, yang kita pahami ya dari segi agama Islam, da- untuk data yang saya dapatkan itu tidak ada yang dominan ya. Artinya dalam hal ini tidak ada spesifik yang bisa merinci berapa mazhab yang eh, mazhab penganut mazhab ini berapa ya. Nah, itu belum ada saya dapatkan datanya ya. Dan saya mungkin juga sebatas pembacaan saya belum belum ada yang saya dapatkan ya. Tetapi yang persentase apa namanya dalam hal perkembangan agama yang saya dapatkan itu eh, ya malahan dari segi mazhab tadi mungkin yang saya jelaskan tadi di makalah itu dari segi ada namanya eh, Katolik ya dan Protestan yang mungkin dalam hal penamaan di Belanda itu beda. Nah, itu saja yang lebih apa namanya lebih lebih banyak di sana ya sehingga data yang saya dapatkan itu 23,7% itu dari segi Katoliknya ya dan Protestan itu 15,5% ya. Tapi kalau untuk mazhab yang berbasis yang mungkin Pak mazhab yang kita ketahui itu saya belum ada dapat informasi ya em, mazhab dari segi pembatasan persentase ya pengaruh-pengaruh mazhab di sana ya. Tapi kurang lebih paham di sana itu kalau dari segi dilihat 40% ini Turki maka ya kemungkinan bukan anu ya saya belum dapat juga literatur-literatur tentang itu maka kalau dilihat dari persentase banyaknya dari Turki maka mazhab saya itu Ahmad bin Hambal ya. Nah, mungkin seperti itu Pak Hasan ya. Halo, Iya, ya, Ustaz. halo. Oh, ya, saya kira keluar deh. Mungkin seperti itu untuk saya dari saya mungkin untuk sementara seperti itu Pak Moderator. Siap, Saya siap. sampaikan kembali. Baik, sangat menarik ini ya, dari satu pertanyaan dari Ustadz Hasan ini. Saya mungkin ke forum dulu, Ya, utamanya kalau teman-teman bisa yang bisa dikembangkan. ya bisa dikembangkan. Kembang. Mungkin ada Ya. yang bisa menambahkan tanggapan tadi dari Ustadz Hasan, dari Ustazah juga. Ya, Ya, moderator kalau juga bisa ya, ya, menambahkan. baik. Jadi karena belum ada, jadi pada dasarnya yang saya tangkap dari apa yang disampaikan tadi, bahwasanya eh, meskipun di Belanda itu terjadi perbedaan mazhab atau masuk dari beberapa kelompok, eh, Belanda tetap menjadi ukhuwah Islamiyah dan solidaritas sosial yang tetap menjaga ukhuwah itu sendiri, ya, dengan istilah Islam wasatiyah, wasatiyah, moderat. Eh, Kemudian
Mungkin berkaitan dengan sosial juga, ya, ya itu tentu mendorong pluralisme dan dialog antar agama. Jadi itu dengan lahirnya berbagai mazhab itu yang muncul. Jadi muncul identitas Muslim Eropa. Kemudian dari segi ekonomi ada kontribusi tenaga kerja dan ekonomi halal. Tadi juga sudah dijelaskan sehingga terbentuk kelas menengah Muslim. Dari segi politik yang saya bisa tangkap bahwasanya ada representasi di parlemen dan kebijakan publik. Sehingga Islam diakui sebagai kekuatan demokratis di Belanda. Kemudian berkaitan dengan mazhab tadi, tentunya pengaruh utama adalah mewujudkan Islam moderat dan bersatu dalam keberagaman, sehingga menjadi model integrasi agama di Belanda. Saya juga mencoba apa ya, menanggapi sedikit dari yang terakhir itu. Jadi mazhab yang ada di Belanda adalah tetap walaupun sempat disinggung berkaitan dengan Syiah tadi, tetapi Belanda menganut mazhab Sunni. Dan untuk berdasarkan sebaran geografisnya, imigran Turki itu tetap mengikuti mazhab Hanafi, kemudian imigran Maroko mengikuti mazhab Maliki, dan Indonesia dan Suriname itu mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi di Belanda itu terjadi tiga submazhab, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Kemudian yang berkaitan sebarannya, tadi untuk di Belanda, di Amsterdam sendiri itu dari eh, Maroko, tentunya Maliki, kemudian Turki, Hanafi, Indonesia, Syafi'i. Eh, Ini bisa dilihat dari ciri kegiatan keagamaan yang ada di Belanda. Misalkan masjid besar seperti Tauhid di Maroko, Iyob Sultan Meski di Turki, dan Masjid Al-Hikmah di Indonesia. Kemudian Rotterdam, di Rotterdam, Turki, Maroko, di situ mazhab yang dominan adalah Hanafi dan Maliki. Kemudian di Den Haag, ya, Den Haag itu ada Indonesia dan Suriname. Kalau di situ mazhab yang dominan adalah mazhabnya Syafi'i. Itu bisa dilihat dengan adanya Masjid Al-Hikmah. Ya. Kemudian Utrecht, di daerah Utrecht eh, itu ada Turki dan Maroko. Kalau di situ sama di Rotterdam, ya ada Hanafi dan ada Maliki. Dan terakhir ada Eindhoven dan Tilburg, ya. Di situ hanya satu, karena di situ dominan yang tinggal adalah Turki, maka mazhab yang ada di sana adalah eh, Hanafi. Kemudian mungkin itu dari saya dulu sementara. Mungkin masih ada lagi teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, jadi Belanda itu adalah negaranya kecil, tapi sangat bersahabat di telinga kita. Berbeda Ya, dengan Amerika, berbeda dengan Prancis, berbeda dengan Inggris. Mungkin ini disebabkan karena dia terlalu lama menjajah kita. Itu dia menjajah Indonesia selama 340 tahun. Ya, dengan berbagai cara. Ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa asing datang ke Indonesia itu ada 3 kepentingan, yaitu gospel, gold, dan glory, ya, imperialisme. Jadi semuanya itu dia terwujud, ya. Jadi dia menguasai kita, lalu rempah-rempah kita dibawa ke negaranya itu pada abad ke-16 sampai ia mencapai kemakmuran. Ya, jadi itu adalah harta dari apa ya, di Zamrud Katulistiwa. Zamrud Katulistiwa itu
di Indonesia. Itulah yang menjadikan mereka itu percaya. Lalu untung saja dia cepat sadar bahwa kekayaan ini kita peroleh dari Indonesia melalui kerja rodi, ya, tanam paksa. Ya, jadi disitulah nanti ada namanya balas budi. Ya itu ya, lalu balas budi. Nah itu Wilhelmina menyatakan seperti itu. Dan kemudian setelah ia berkuasa selama 340 tahun, banyak kekayaan kita dibawa ke sana, bukan saja dari segi ekonomi, tapi itu yang pertama itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan melalui buku-buku ya yang berserakan. Di kala itu Indonesia tidak memperhatikan, tapi justru itulah yang dicari, masuk ke gua, masuk di desa-desa dengan berjalan kaki, sehingga kita bisa temukan di Belanda itu adalah tulisan Al-Quran berbahasa Bugis. Itu ditemukan di Wajo, dan sampai sekarang itu masih ada. Dan pusat ilmu yang dia temukan itu ya di Den Haag, karena Den Haag itu adalah ibu kotanya. Terus di Leiden itu adalah salah satu pusat pendidikan Islam. Pendidikan di Belanda yang terkenal. Itu terkenalnya itu karena ada Snok Hokronje yang menjadi penasehat Hindia Belanda di Indonesia. Lalu karena ingin mengetahui Islam secara mendalam, maka dia berangkat ke Mekah itu selama 10 tahun mengkaji Islam. Dari situlah nanti dia masuk Islam dan diganti namanya Muhammad Ghaffar. Mereka kembali ke Belanda memperbaiki ya negaranya dengan mendirikan jurusan Studies Islam, sampai semua negara-negara tetangga datang mempelajari ya Islamologi semua banyak. Itu Snok Hokronje sampai terkenal itu Universitas Leiden. Nah itu kemudian juga di Utrecht ya, di Amsterdam. Itu adalah hasil hasil dari penelitian panjang Snok Hokronje ya Muhammad Ghaffar. Tapi di Belanda itu tidak pernah dia sebut namanya Muhammad Ghaffar ya, tetap namanya Snok Hokronje. Ya pernah ditanya di mana kuburannya Snok Hokronje, lalu ya ditunjukkanlah kuburan Snok Hokronje itu ada di tengah-tengah pekuburan Islam. Jadi dia tidak berada di pekuburan tersendiri, misalnya di pekuburan Kristen. Lantas ditanya, apakah ini Islam? Dia bilang itu yang sangat tahu tentang Snok Hokronje. Dia menyatakan kalau dia sebagai orang Islam, maka Islamnya itu buruk. Kenapa? Karena dia tidak pernah masuk di masjid. Lalu menyatakan, apakah dia Kristen? Dia menyatakan, kalaupun dia orang Kristen, juga itu adalah Kristen yang buruk, karena tidak pernah masuk di gereja. Ini memberikan kesimpulan bahwa dia dikuburkan dengan cara Islami, sehingga orang mengambil kesimpulan bahwa dia Islam, tapi Islamnya murji'ah. Islam murji'ah. Ya, jadi itu Snok Hokronje ya salah satu pembaharu di Belanda, dan konsep-konsep pemikirannya itulah yang dijadikan sebagai pedoman para mahasiswa-mahasiswa di seluruh Belanda. Jadi Belanda juga ini terkenal, dan juga orang merasa bahwa tanpa ke Belanda itu maka tidak sempurna perjalanan ke Eropa. Di samping negaranya yang sangat unik, karena itu dia disebut Nederland. Nederland itu adalah negara di bawah laut. Coba dibayangkan negara di bawah laut. Jadi
jalanan di bawah itu pakai tanggul. Kalau tanggul itu roboh, maka banjirlah Belanda. Jadi ada satu tanggul yang terpanjang di Belanda, itu adalah untuk menangkal terjadinya banjir. Karena kapan dia banjir, maka Belanda akan tenggelam. Tapi ya berkat jasa teknologinya itu tidak terjadi. Kemudian dia juga disebut sebagai negara tulip karena satu-satunya yang memproduksi ya bunga tulip, walaupun ada di negara lain, tetapi Belanda sangat terkenal karena ada ya ketika musim tulip itu semua orang berdatangan untuk menyaksikan bagaimana tulip itu mekar. Ya, jadi ada satu tempat di Weekendik, namanya Weekendik. Nah itu kebun tulip. Jadi kebun tulip itu ada berwarna putih, semua putih. Ada yang tersendiri warna kuning, warna merah, warna hitam, warna ungu, semua warna ada. Dan selama 3 bulan dia berbunga, tapi ketika itu sudah tidak lagi. Jadi itu hanya terjadi 1 kali dalam setahun. Dia juga disebut sebagai negara kincir angin. Disebut dengan negara kincir angin. Distrik-distrik itu ya adalah dari ya memakai kincir angin. Ya, jadi dia tidak menggunakan bensin, tapi itu kekuatan angin ya. Sampai itu di mana-mana saja terdapat kincir angin. Baik dalam bentuknya yang sangat sederhana ya sejak zaman dahulu kala maupun bentuknya dalam sudah sangat modern. Jadi apa yang kita lihat di sana bahwa Belanda itu adalah salah satu tempat penghasil susu dan keju. Ya, karena di sana adalah sapi itu 2 macam, ada sapi perahan dan ada sapi yang dipotong. Nah, inilah ini yang menjadi sumber ya pemasukan Belanda, karena keju-keju itu adalah makanan pokok orang-orang Eropa. Begitupun susu segar itu dikirim ke mancanegara ya, dan itu juga dibikin keju supaya dia tahan ya, karena kalau dalam bentuk susu cair maka kemungkinannya bisa basi. Lalu mereka itu dijadikanlah keju dan itu dikirim ke Indonesia. Itu menjadi kebutuhan ya orang-orang barat yang ada di Indonesia. Itu dulu saya 1 bulan di Belanda. Ya, ketika itu pendidikan yang sangat terkenal di situ adalah pendidikan ya Universitas Erasmus House. Ya, di situ sekolah-sekolah terpelajar seluruh dunia ada, dari Italia, ya, dari Prancis, itu semua datang ke Belanda menuntut ilmu. Dan satu ya tempatnya itu adalah di Utrecht dan di Universitas Leiden. Jadi ketika suami saya ke Belanda mau mencapai doktornya, dia meneliti karena buku-buku tentang kedatangan Islam di Indonesia, mereka merasakan itu tidak sempurna. Lalu dia ke Belanda. Ya, ini Pak Prof. Ya, Ahmad Sewang ke Belanda. Itu selama 1 tahun ditemukanlah buku-buku yang dibawa oleh orang Belanda ke Belanda ya, orang-orang Belanda ketika dia datang menjajah. Ternyata Indonesia tidak menyadari bahwa Belanda itu telah mengambil semua kekayaan Indonesia. Dan itu bisa ditemukan di perpustakaan Den Haag
Den Haag itu adalah ibu kota Belanda, ya, ibu kota negaranya. Nah, beda dengan Amsterdam. Amsterdam itu adalah kota tempat para pelaut yang seluruh mancanegara datang beristirahat di situ, dan ya karena dia hidup dalam lautan berbulan-bulan, sehingga dia masuk ke Amsterdam melampiaskan nafsu seksualnya karena di sana banyak perempuan, ya, tapi bayarnya mahal. Lalu orang Belanda untuk memenuhi nafsu si laki-laki ini, itu ada alat yang dipakai, ya. Kalau perempuan butuh, ada alat, ya, khusus, ya, barangnya laki-laki. Dan kalau laki-laki butuh kepada perempuan, maka ada alat khusus dijual. Itu dibeli oleh laki-laki untuk memuaskan diri. Karena, ya, meladeni orang-orang pelaut yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia datang di sana beristirahat, itu ramai pelaut-pelaut, ya. Ada pelaut dari Indonesia yang sudah berbulan-bulan ke mancanegara, baru nanti di sana itu mereka melampiaskan hawa nafsunya karena ya mereka tidak membawa istri. Ya, jadi disitulah kepuasannya. Tentu itu ada alat-alat tersendiri yang dia makan, apakah berupa tablet, apakah berupa alat, ya, misalnya kondom apa semua, itu ada di sana disiapkannya. Jadi memang sudah luar biasa, ya. Lalu ada etika orang-orang Barat di situ, karena di mana saja ketemu dengan laki-laki, di situ dia mengambil kesempatan, ya, bercium di pinggir jalan walaupun orang itu tidak dikenal, apalagi kalau dikenal, dan memperhatikan dengan orang-orang itu dianggap tidak etik, ya, jadi tetap berjalan. Ya, jadi orang Indonesia menyatakan kalau tidak dilihat maka mubazir karena ini tidak dibayar, ya. Jadi itu dia perhatikan secara sembunyi-sembunyi, ya, karena itu bebas di taman-taman pada sore hari menjelang maghrib, pada pagi hari itu ramai, ya, laki-laki perempuan bersusun di lapangan, itu tidak ada yang usil, ya. Silakan, ya, apa mau, tidak campur urusan orang lain. Nah, itu sistem yang ada di sana. Terus bagaimana kita menilai ada umat Islam yang banyak di situ? Memang tidak terdata berapa data, karena memang orang-orang Barat tidak cenderung untuk mau mengetahui agama seseorang karena dianggap itu adalah privat, sangat mempribadi. Ya, itu juga etikanya. Tidak boleh kita katakan berapa anakmu. Tidak boleh juga kita katakan apa sudah berkeluarga. Itu melanggar etik. Ya, jadi itu ya sambil-sambil lalu saja. Ya, jadi satu juga sebagai penghormatan bagi kita di Indonesia malu kalau ada tamu langsung ibu rumah tangga menyatakan, "Are you like coffee?" Apa teh? Nah, lalu kita harus sebut, "Saya mau kopi." Datanglah kopi. Jadi tidak mubazir. Ya, jadi itu penghormatan bagi tamu-tamu. Ya, jadi tamu juga tidak boleh lama kecuali ada janji. Biasanya janji itu, ya, tuan rumah itu menyiapkan tempat di perpustakaan, bukan di rumah. Karena rumah itu terbatas. Kecil rumahnya, ya, tidak ada lemarinya, tidak ada kursinya. Ada kursinya, hanya kursi lipat. Kalau sudah duduk dilipat lagi. Jadi rumahnya biasa cuma 4x4 meter. Dan itu bersusun 3. Ya, artinya 3 susun. Tapi kecil-kecil. Ya, ruangan bawah adalah ruangan tamu. Ruangan tengah adalah ruangan mencuci. Ya,
ruangan di atas adalah tempat tidur. Jadi sangat tidak juga sopan kalau kita mau menawarkan diri untuk tinggal bermalam atau tinggal ya berlama-lama di sana, karena memang tidak ada fasilitas untuk diberikan kepada walaupun keluarga. Itu harus mengerti ya. Jadi itu etikanya itu sangat-sangat Islami ya. Kita seperti ini ya sembarangan saja. Lalu ada orang menyatakan sebenarnya Islam itu ada di barat ya. Islam itu ada di barat karena semua ya terkabul seperti kebersihannya ya, jamnya harus tepat waktu, jam kembali tepat waktu, itu sangat konsisten dengan waktu. Dan itu sangat bagus kalau itu dicontoh oleh orang-orang Indonesia. Seperti mau ke dokter, ya, telepon dokter jam berapa saya datang dokter, ya bilang datang jam 6. Jadi 5:30 kamu sudah ada di sana. Kapan? Jam 6 lewat kamu sudah datang sana. Itu perjanjian cuma jam 6. Maka itu batal pertemuan. Jadi kita lebih baik korban lebih dulu ya, mengorbankan waktu demi untuk menunggu giliran sampai jam 6. Begitupun alat transformasi ya, tepat ya 1 jam atau jam 11 berangkat kereta. Ada orang, tidak ada orang, itu sudah harus berangkat. Karena di halte lain itu sudah menunggu orang di sana. Jadi kita orang Indonesia yang terlambat jalan, kita harus menunggu lagi 1 jam kemudian baru datang. Itulah makanya muncullah pepatahnya, waktu itu adalah uang. Itu sangat berharga itu ya. Terus pusat-pusat peradaban mereka itu ya peradaban yang ya seperti mahasiswa-mahasiswa yang ada di Belanda bahasa Indonesia itu tempat istirahatnya itu ada di perpustakaan. Mau membaca semua buku ada di sana. Ya, semua buku ada di sana dan tanpa berjalan mencari, kita hanya mencari katalognya langsung ada di dekat kita. Ya, seperti bukunya Andi Rasdiana ya, Sejarah Goa. Ditindis Sejarah Goa. Terus datang di depan itu buku Andi Rasdiana, buku Prof. Ahmad Seong. Jadi itu sudah luar biasa. Ya, mau pikir di supermarket tidak ada orang di dalam itu mengatur. Ya, tidak ada seperti di supermarket di sini banyak pelayan-pelayannya. Itu tidak. Kita masuk di supermarket, ambil sendiri roda tidak bisa keluar kalau tidak dikasih masuk uang koin. Jadi masuk uang koin itu bunyi, kita ambil. Kita ambil roda, baru pergi mengambil apa yang kita inginkan. Ya, ukuran banyak atau tidak, nanti di kasir ditimbang. Apakah itu 1/4 ounce, apakah 1 kilo, tergantung. Dan di situ sudah ada harga. Ya, tidak perlu pelayan. Jadi nanti dihitung di situ. Dan tidak ada pencuri karena penuh dengan CCTV. Penuh dengan CCTV. Jadi orang harus hati-hati. Nah, memang di sana orang yang sangat tidak pembohong. Ya, orangnya jujur. Makanya kita bilang mau mencari negeri Islam, pergilah ke Belanda. Itu kelebihannya ya. Lalu Anda ke Belanda, negara-negara itu namanya negara-negara Benelux. Benelux itu ada negara-negara berdekat-dekatan, tidak ada perantara. Seperti mau ke Italia, mau ke Brussels, ya, mau ke Den Haag, mau ke Amsterdam, mau ke Utrecht, itu mobil sudah siap. Mobil sudah siap, tinggal kita naik. Dan memang fasilitas itu diberikan kepada masyarakat karena masyarakat juga ingin menikmati kesejahteraan.
Dari mana kesejahteraan itu ada? Itu dari negara-negara yang mereka jajah, termasuk di Indonesia. Kekayaan alam kita sudah dikuras dan dibawa ke sana, ya, dan lain-lain. Makanya dia itu memberikan fasilitas-fasilitas, ya, karena memang itu adalah hasil dari penjajahan, hasil dari kerja Rodi. Ya, jadi itulah yang menjadikan Belanda itu sangat maju. Ya, tidak melalui seperti di Indonesia itu masih sangat kuno, uang itu di situ. Tapi kalau di Belanda uang tidak ada, lalu hanya pakai boykot ya, itu sudah keluar uang. Mau pergi beli bensin, tidak ada orang di pompa bensin. Kita sendiri yang isi bensin. Lalu kalau sudah stop, keluarlah harganya. Nanti keluar harganya, baru dibayar lewat barcode. Itu jadi sudah kerja mandiri. Ini ya Anda bisa pergi ke Belanda. Kalau pergi ke Belanda sekaligus melintasi ya negara-negara Benelux. Anda pergi ke Belanda, itu sudah injak Amsterdam, sudah injak Belgia, sudah injak Paris, sudah injak apa ini ya, Belgia ya, kemudian Utrecht ya, lalu bisa juga ke Swiss. Itu perjalanan yang memberikan kenyamanan bagi siapa yang melakukan perjalanan. Tidak sama dengan kita karena kita adalah negara baru berkembang. Ya, negara baru berkembang tapi banyak korupsi. Bagaimana mau maju? Ya, Singapura negara maju di Indonesia bagian timur karena tidak ada korupsinya. Ya, tidak ada korupsinya. Dia sangat disiplin, sangat bersih. Ya, itu sangat Islam. Tapi di Indonesia luar biasa. Padahal Indonesia terhitung bahwa itu adalah mayoritas Islam di sini. Ternyata Islamnya tidak seperti yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ya. Jadi bagaimana membedakan tentang mazhab tadi itu tidak terlalu dipersoalkan. Sekiranya Anda mau masuk di masjid, itu ada masjid Maroko, ada masjid Turki. Kalau masjid Turki itu adalah kelompok-kelompok orang Turki di dalam. Kalau mau masuk di masjid Tunis, berarti orang Tunis yang membeli itu. Baru dijadikanlah tempat berjamaah. Ya, karena banyak masjid di sana, tapi tidak ada kubahnya. Karena kebanyakan mereka itu adalah gereja yang dibeli. Ya, tidak dimanfaatkan itu gereja, ya, sehingga dijual. Maka umat Islam yang punya uang itu selalu standby. Ya, kapan ada dijual, langsung dia beli. Ya, jadi memang ya itu ya, jadi ada model gereja. Ya, lalu itu di kota di Amsterdam itu. Saya sakit sebenarnya. Itu adalah gereja yang dibeli, kemudian itu dijadikan masjid. Tapi itu bangunannya itu ada Tuhan Yesus semua di dalam. Lalu karena itu bangunan Belanda, jadi harus menyesuaikan ya. Kita harus menghadap ke kiblat. Jadi itu modelnya lain-lain kita rasanya karena kita belakangi itu mihrab karena tidak menghadap ke kiblat. Karena itu adalah gereja. Kenapa gereja yang banyak dibeli oleh orang masjid? Karena gereja itu tidak difungsikan. Gereja difungsikan apabila dia meninggal atau dia kawin. Nah, tidak selalu ada orang kawin tiap hari, tidak ada selalu orang meninggal. Nah, itulah gereja hanya difungsikan seperti itu. Lalu kemudian nanti apabila mereka ingin menjual,
maka Islam baru membelinya. Makanya tidak berbentuk masjid, dia berbentuk rumah atau berbentuk gereja, tapi namanya Masjid Al-Ikhlas. Lantasnya pernah saya berdakwah di sana. Pikiran saya itu uang dikasih sebagaimana di Indonesia. Saya gembira dipanggil berdakwah. Ternyata hanya dikasih bunga, karangan bunga. Bagi saya itu tidak apa ya, tidak berharga itu bunga, tapi dia itu penghargaan yang sangat tinggi itu adalah pemberian bunga. Ya, karena bunga itu adalah lambang bagi mereka, orang meninggal, orang sakit, orang kawin, semua dengan bunga. Terus saya disuruh ceramah. Kenapa saya dikasih bunga? Saya tunggu-tunggu uang. Tidak ada uang. Terpaksa saya bawa karangan bunga. Tidak ada tempat untuk menyimpan bunga itu. Jadi ya ada di kamar mandi. Nah itu ya budaya mereka seperti itu ya. Tapi saya kurang tahu sekarang kalau sudah ada asosiasi Muslim itu bisa mengatur semuanya itu untuk memberdayakannya, bagaimana memberdayakan umat Islam yang ada di sana. Di sana juga ada ya perkumpulan-perkumpulan anak muda yang masuk Islam dan kebanyakan orang bule, orang putih. Lalu dia membuka diskusi, ya, lalu mendatangkan ilmuwan-ilmuwan seperti Dr. Arkun. Kalau ada Quraisy Shihab ke sana, itu dimanfaatkan Quraisy Shihab untuk berceramah. Ya, jadi itu memang lain daripada yang lain. Itulah ya saya katakan bahwa ini adalah Belanda itu adalah negara yang unik, ya. Tapi apa makanannya kita bersahabat karena ya seorang asisten menyatakan hati-hati makan. Di Belanda ini 99% itu semua makanan tidak halal. Ya, kalau 1-2 itu makanan halal, apa itu adalah warung Padang. Ya, jadi orang kalau ada tamu, ya pergi cari warung Padang, barulah membelikan masakan Padang. Karena ya konsulat jenderal menyatakan hati-hati. Ya, di sini semua apakah pakai minyak babi, apakah daging sekaligus. Kalau ada jalan kote, campurannya adalah babi. Kalau ada risoles, campurannya babi. Sayur mayurnya semua babi. Ya, jadi itu karena memang adalah makanannya itu makanan pokok. Ya, jadi ini ya. Terus mayoritas yang banyak di sana adalah mayoritas Kristen Protestan. Kristen